Warga Teluk Angsana, Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ini geram usai memergoki aksi seorang pria pencuri ponsel. Awalnya warga mengira pelaku telah mencuri sepeda motor. Namun ternyata menurut korban, pelaku telah mencuri 2 unit ponsel miliknya. Pelaku yang beraksi seorang diri ini tidak sampai babak belur dihajar warga, karena polisi segera tiba di lokasi untuk mengamankannya. Si maling itu datang dari pinggir kali, terus ada yang teriak memang dari jalanan itu katanya, dia bilang katanya maling, gitu. Masuklah ke gang jembatan kuning, masuk. Ini kan memang ada jalan nih di sini. Ada ketemu anak-anak, bocah, udah langsung disergap di sini, ditarik motornya. Kini pelaku telah ditahan dan masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Akibat mabuk, seorang suami di Labuhan Batu, Sumatera Utara menganiaya istrinya secara membabi buta di depan umum. Sementara itu, seorang wanita pencuri sepeda motor di Kabupaten Tuban malah asyik berdandan saat diamankan warga. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Feli Siawu. DA yang berusia 34 tahun diamankan warga setelah terpergok membawa kabur sepeda motor yang tengah terparkir di wilayah Desa Tanggulangin, Tuban, Jawa Timur. Namun saat diinterogasi oleh sejumlah warga, ia justru bersikap tenang dan seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan, ia terlihat sibuk merias wajahnya. Pelaku akhirnya diserahkan ke Polres Tuban untuk diperiksa lebih lanjut. Pak, saya mau minta maaf ke kejadian kemarin dan yang tidak sopan banget. Pokoknya saya minta maaf kekonyolan saya. Pelaku dan korban yang bernama Marwi akhirnya berdamai di kantor polisi. Hal ini lantaran setelah diperiksa, pelaku ternyata mempunyai riwayat gangguan kejiwaan. Dilakukan pemeriksaan bahwa dari keluarga juga menyatakan korban ini memiliki gangguan kejiwaan, pernah ada riwayat perawatan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Setelah dilakukan mediasi, korban juga menyetujui untuk melepaskan pelaku. Sementara kendaraan korban saat ini juga telah dikembalikan. Dari Tuban, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Seorang suami tega memukuli istrinya di depan anak mereka saat bertengkar di pinggir jalan lintas Sumatera Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pelaku yang dalam pengaruh minuman keras ini juga turut membahayakan nyawa anaknya dengan mengajaknya bermain di tengah jalan yang padat kendaraan. Tanpa ampun, seorang suami yang bernama Sahrul Nazli tega memukuli istrinya yang bernama Hertika di depan umum. Mirisnya, anak mereka ikut menyaksikan aksi kekerasan itu. Usai meluapkan kemarahannya kepada korban, pelaku juga membahayakan jiwa anaknya dengan mengajak sang anak bermain di tengah ruas jalan. Sahrul Nazli pun akhirnya diamankan polisi. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku jika aksi kekerasan terhadap istrinya itu bukan yang kali pertama terjadi. Namun aksinya yang terakhir didasari oleh rasa cemburu pelaku saat melihat istrinya mengobrol dengan seorang laki-laki lain di pinggir jalan. Pelaku yang saat itu dalam pengaruh minuman keras lalu meluapkan kemarahannya hingga korban mengalami luka lebam di wajah dan rahang. Nah, ada sakit hati juga kemarin, Pak. Apa sakit hatimu? Nah, kebetulan berdekatan sama laki-laki, Pak. Jadi bawaan minuman itu saya emosi, Pak. Luka lebam di wajah dan rahangnya. Kejadian ini viral karena ada masyarakat yang memposting di Facebook sehingga viral, dan oleh karena itu kemudian pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku SN tersebut.
Atas aksinya pelaku disangkakan pasal KDRT alias kekerasan dalam rumah tangga dan terancam hukuman hingga 5 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Ledakan terjadi di rumah anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. 5 rumah rusak parah dan 2 orang meninggal dunia. Meski diduga karena kebocoran tabung gas, pihak kepolisian masih mendalami penyebab pasti peristiwa ini. Lima rumah yang berlokasi di Desa Sumolawang, Mojokerto, Jawa Timur hancur imbas dari ledakan yang diduga berasal dari rumah seorang anggota polisi. Warga panik dan berusaha mengevakuasi 2 orang korban yang tertimpa bangunan. Satu di antaranya seorang ibu berusia 38 tahun yang tewas di lokasi kejadian, sedangkan anaknya yang masih berusia 2 tahun meninggal dunia saat perjalanan ke rumah sakit. Menurut warga, peristiwa ini berawal dari 2 ledakan besar. Ceritanya ya nggak tahu, tahu-tahu meledak. Ya. Keras Pak suaranya? Keras sekali, makan korban, rumah yang cor-coran baru, sampai gitu. Belum diketahui secara pasti apa penyebab ledakan tersebut. Dari spekulasi yang beredar di kalangan warga, ledakan disebabkan oleh kebocoran gas LPG. Selain itu, ada juga yang menduga ledakan dipicu oleh perangkat elektronik. Untuk menyelidikinya, Polda Jatim telah menerjunkan tim gabungan yang terdiri dari Inavis, Lab4, dan kedokteran forensik serta Propam. Pasti ya, jadi semua rangkaian peristiwa di sana yang terkait dengan peristiwa itu, pemilik rumah, kemudian saksi-saksi yang mengetahui pasti akan diperiksa secara intensif oleh tim yang tergabung di sana ya. Nanti Pak Kapolres yang menyampaikan ya, karena konstruksi peristiwanya tentunya Pak Kapolres yang lebih tahu. Saat ini tim gabungan Polres Mojokerto bersama Polda Jatim masih mendalami penyebab ledakan tersebut. Garis polisi juga tampak dipasang untuk sterilisasi dan meminta warga menjauh dari lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Res area Tol Tangerang Merak, Banten yang biasa disinggahi kendaraan untuk beristirahat, tiba-tiba dikejutkan dengan suara tembakan. Buntut dari tembakan itu, 1 orang meninggal dunia di minimarket. Sahabat, inilah liputan mendalam CSI, mobil dicuri, pos rental ditembak mati. Kesunyian malam di sebuah rest area di Tol Tangerang Merak, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, seketika berubah menjadi mencekam. Berawal dari beberapa orang mendapati sebuah mobil yang dicari ditemukan terparkir di rest area itu. Sekelompok orang dengan pengemudi mobil kemudian terlibat pertikaian, mempermasalahkan status kepemilikan dari mobil tersebut. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan hingga membuat sekelompok orang yang bertikai dan sejumlah pengemudi mobil lain yang sedang beristirahat terkejut. Tak lama berselang, seorang pria ditemukan tergeletak bersimbah darah di dalam minimarket. 2 orang menderita luka tembak dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja, Kabupaten Tangerang. Namun naas, nyawa pemilik rental mobil bernama Ilyas Abdurrahman tak tertolong. Sementara 1 orang lagi bernama Ramli menderita luka dan kini menjalani perawatan di RSCM. Dari hasil penyelidikan sementara, diketahui korban merupakan pemilik rental mobil yang saat peristiwa naas itu tengah mencari mobilnya yang telah berpindah tangan usai disewakan ke pria bernama Ajat Supriyatna. Korban curiga mobil miliknya dicuri oleh penyewa lantaran GPS yang ada di mobil dicopot hingga mobil hilang dari pantauan.
Namun pada saat korban hendak mengambil mobilnya, rekan pelaku yang menggunakan mobil lain mengancam dan melepaskan tembakan ke udara serta menembak korban. Penyewa Ajat Sudrajat, dia menyewa dari tanggal 31, itu estimasi sewa selama 3 hari. Namun pada tanggal 1 di jam 11 malam, itu di mobil tersebut ada GPS yang dicabut. Jadi kita tim berangkat untuk mengamankan mobil karena sudah ada indikasi yang tidak betul pada mobil kami ya. Jadi kita bertuju berangkat dari Rajek ke Pandeglang. Sampai di Pandeglang jam 12 malam itu kita berpapasan dengan mobil tersebut di daerah Saketi. Ya. Ternyata pas kita gap mobil tersebut atau kita pepet mobil kami secara hukum, itu ternyata mobil sudah berpindah tangan, bukan dengan Ajat Sudrajat lagi. Jadi dia kabur, ternyata dia dibuntuti satu mobil, jadi dia ada satu pengawal ya. Ternyata di mobil itu udah ada orang yang sudah siap untuk menembak kami. Jadi Jadi pada saat itu chaos. Setelah mendapat laporan, polisi pun berupaya mengejar pelaku penembakan yang kabur usai peristiwa berdarah itu. Sementara polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil milik korban yang disewa dan 5 selongsong peluru kaliber 9 mm. Adapun 5 saksi yang berada di lokasi kejadian juga telah dimintai keterangan. Sementara saksi yang sudah diminta keterangan berjumlah 5 orang yang mengetahui terjadinya peristiwa yang ada di TKP tersebut. Dan barang buktinya apa Bang yang sudah diambil polisi Pak? Barang bukti yang telah kita amankan yaitu 1 kendaraan mobil. Lantas, apa sebenarnya yang melatar belakangi penembakan pemilik rental mobil tersebut? Mengapa pelaku tega menghabisi nyawa korban yang diketahui merupakan pemilik sah mobil dan ingin mengambil sesuatu yang menjadi haknya? Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI, RTV. Polres Pandeglang akhirnya berhasil menangkap Ajat Supriyatna, penyewa pertama mobil milik bos rental yang ditembak di res area tol Tangerang Merak di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang. Lewat Ajat Supriyatna, kasus ini menemui titik terang. 2 Januari 2025 menjadi hari kelabu bagi Rizky Agam. Sang ayah, Ilyas Abdurrahman, yang merupakan bos rental mobil, meregang nyawa usai ditembak di res area kilometer 45 tol Tangerang Merak, Banten. Peristiwa bermula saat korban menemukan mobilnya yang disewa oleh Ajat Supriyatna telah berpindah tangan. Korban bersama anak dan sejumlah rekannya pun berupaya mengambil kembali mobil tersebut. Sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil pelaku dan korban hingga berhenti di depan minimarket. Namun saat mobil diadang, pelaku tiba-tiba menembak secara brutal dan mengenai Ilyas serta Ramli. Akibat penembakan itu, Ilyas tewas di lokasi kejadian, sementara Ramli kondisinya kritis. Gerak cepat polisi dalam mengungkap kasus ini akhirnya membuahkan hasil. Anggota kepolisian Polres Pandeglang berhasil menangkap Ajat Supriyatna, pria yang menjadi penyewa pertama mobil milik bos rental Ilyas Abdurrahman. Ajat Supriyatna ditangkap tanpa perlawanan di rumah kontrakan saudaranya di Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan tangan diikat, Ajat Supriyatna langsung digiring ke Mapolres Pandeglang. Kami berhasil mengamankan
saudara AS ini dikontrakan saudaranya yang beralamat di daerah Picung, Kabupaten Pandeglang. Betul, jadi AS ini adalah orang atas nama si penyewa mobil rental tersebut. Ajat kini hanya bisa tertunduk lesu, menyesali segala perbuatannya. Ia pun harus mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Dengan tertangkapnya Ajat, misteri pelaku penembakan bos rental mobil itu akhirnya terkuak. Dari Pandeglang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. Pertama-tama saya ngopi, kita akan langsung kepada proses hukum. Ini ya pada saat bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Susan agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, kira-kira pelanggaran lalu lintas apa yang terjadi kali ini? Kita simak bersama videonya. Duar! Wah. Ada 3 remaja yang menggunakan sepeda listrik nih sahabat. Keluar dari gang tanpa nengok kiri dan kanan. Tanpa berhenti pula coba sahabat. Berujung tabrakan terjadi. Pengendara dari arah kiri jalan seharusnya sahabat, yang keluar dari gang seharusnya mengutamakan atau memberikan prioritas kepada kendaraan yang berada di jalur utama atau di jalan utama. Nah, hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pasal 113. Nah, sahabat RTV, penggunaan skuter listrik ini memang lagi ramai-ramainya nih di kalangan anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil juga masih seringkali saya temui di jalan. Nah, perlu diketahui ya sahabat bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik tidak diperbolehkan beroperasi di jalan raya sahabat. Selain itu, pengguna skuter listrik diwajibkan untuk menggunakan helm dan berusia minimal 12 tahun, tidak beroperasi atau tidak mengoperasikan skuter listrik di trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Nah sahabat, ingat utamakan keselamatan dirimu ketika berada di jalan raya. Demikian informasi dari Brigadir Susan. Sampai jumpa. Dua pemuda duel senjata tajam di kawasan Sukasari, Bandung, Jawa Barat. Akibat peristiwa itu, kedua pelaku mengalami luka bacokan di beberapa bagian tubuhnya. Warga di kawasan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat berteriak histeris saat dua pemuda terlibat duel dengan senjata tajam. Kedua pemuda itu sempat cekcok hingga salah satu di antara mereka menodongkan senjata tajam dan berujung saling menyerang. Warga yang melintas di jalanan itu berusaha melerai meskipun kedua pelaku terus saling kejar. Salah seorang pelaku bersama rekannya kemudian pergi setelah warga berkerumun. Menurut warga, kedua pelaku yang berduel mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Saya lihat sih itu emang kena bacokan dua-duanya gitu lah. Jadi ada 18 jahitan katanya sih. Gitu. Yang satu warga sini? Ya. Itu warga asli sini? Bukan, itu warga. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menangkap kedua pelaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Sarifudin untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Felicia Bu, terima kasih dan sampai jumpa.